Ende dan Bung Karno. Di kota Ende inilah Soekarno merumuskan beberapa hal penting tentang bangsa Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya Pancasila, yang diyakini bahwa Pancasila dikandung di kota ini. Dan pada tahun 1934 hingga tahun 1938, Insinyur Soekarno pada waktu itu belum menjadi Presiden Republik Indonesia, masih hanya tahanan politis Belanda, diasingkan ke kota ini, di kota Ende. Kota ini pada tahun itu masih sangat terkucil, bahkan bukan kota sebenarnya. Di sini hanyalah sebuah kampung besar. Saya namakan kampung besar karena kotanya tidak berbentuk kota sebenarnya pada saat itu, masih kampung. Nah, tahun 1934 beliau diasingkan oleh pemerintah Belanda dari Surabaya menuju ke Ende, menuju ke kota Ende. Soekarno bersama dengan istrinya, Ibu Inggit Ganarsi, ibu mertuanya, Ibu Amsi, dua anak angkatnya, Ratna Juami dan Kartika, diasingkan ke kota Ende, diasingkan dari segala pergaulan politik, memerdekakan Indonesia pada saat itu. Nah, di rumah inilah beliau tinggal. Milik siapa rumah ini? Rumah ini adalah milik orang lokal, orang Ende, namanya Pak Haji Abdullah Ambuwaru. Semasa beliau diasingkan, ketika tiba pertama sampai dengan sekitar 2 mingguan, beliau masih menginap dan keluarganya masih diinapkan di kantor militer Belanda yang saat ini beberapa meter dari sini, yang saat ini digunakan sebagai kantor polisi militer untuk TNI. Nah, pada saat itu digunakan untuk kantor militer Belanda. Kita bisa bergeser sedikit. Ketika 2 mingguan Bapak Haji Abdullah melihat hal yang tidak menyenangkan bagi beliau, Insinyur Bung Karno, maka beliau menawarkan rumah ini untuk ditempati oleh Bung Karno dan keluarganya. Sayangnya hari ini tidak bisa buka ya. Insinyur Soekarno bersama ibu mertuanya, bersama istrinya tentunya juga, Ibu Inggit Ganarsi, dan juga 2 anak angkatnya, Kartika dan juga Ratna Juami, diasingkan selama 4 tahun. Di bagian depan kita lihat ini adalah ruang tamu. Di belakang dari ruang tamu ini adalah kamar tidur Ibu Amsi bersama dengan anak angkatnya, 2 anak angkat. Sementara di bagian kanan itu adalah ruang kerja Soekarno. Di bagian belakang dari ruang kerja itu adalah kamar tidur Insinyur Soekarno. Nah, ke belakangnya di belakang dari rumah ini, bagian belakangnya masih ada beranda belakang yang cukup luas, ada sumur. Sementara bersambungan dengan rumah ini ada tempat sholat Soekarno, dan juga di sebelah kiri dari bagian halaman belakang ini adalah, di situ terdapat kamar mandi, terdapat gudang, dan terdapat dapur juga. Nah, yang paling menarik di bagian belakang adalah selain tempat Soekarno berdoa untuk sholat, di kamar itu Soekarno konon pada zaman itu dia tidak pernah menggunakan sajadah layaknya seorang muslim ketika sholat, kosongan. Jadi masih ada bekas, sampai menimbulkan bekas hitam di lantai, tanda Soekarno sujud di situ. Yang paling menarik adalah di bagian belakang, di bagian beranda belakang terdapat sebuah sumur. Nah, tempat ini letaknya tidak terlalu jauh dari pantai, sekitar 100 meter dari pantai. Biasanya kalau yang dekat dengan pantai, sumur, air sumur itu akan terasa asin. Tetapi di sumur ini air sumurnya terasa sangat-sangat tawar, tidak terasa asin sama sekali. Nah, pada kondisi yang sekarang, ketika wisatawan berkunjung, banyak dipercaya, termasuk orang-orang lokal juga mempercaya bahwa ketika kita mengambil air dari sumur tersebut dan mencuci muka dengan air sumur tersebut, apapun keinginan kita pasti dikabulkan.
Walau alam saya tidak tahu itu terjadi atau tidak. Tetapi Bapak Ibu, hal yang perlu saya ceritakan lagi adalah apa yang ada di dalam rumah ini. Yang ada di dalam rumah ini adalah barang-barang peninggalan yang pernah dipakai oleh Soekarno dan keluarganya selama 4 tahun menempati rumah ini. 4 tahun diasingkan di sini. Apa yang ada di bagian beranda, di bagian ruang tamu, salah satunya adalah lukisan hasil karya Soekarno sendiri. Lukisan besar, di situ ada 4 orang berpakaian adat Bali, sembayang menghadapi sebuah bangunan berbentuk hampir mirip pura Bali. Nah, di atas bangunan itu di atapnya diletakkan helm tentara Belanda yang dikondisikan pada posisi miring. Ada filosofi tertentu di situ bahwa Bung Karno mempercayai rakyat Indonesia dengan 5 agama, 4 yang tergambar di situ karena Katolik dan Kristen menjadi satu. 5 agama berdoa, berharap bahwa pura tadi menggambarkan tentang bangsa Indonesia, berharap bahwa bangsa Indonesia suatu saat akan merdeka. Nah, di atas pura itu ada helm Belanda tadi yang ditaruh miring. Filosofinya menurut Bung Karno adalah dia yakin bahwa dengan doa-doa orang Indonesia suatu saat Belanda pasti akan jatuh. Nah, itu filosofi dari lukisan hasil karya Soekarno yang masih ada di ruangan ini. Di ruang tamu terdapat 1 buah meja marmer dan 2 buah kursi, dan itu memang meja kerja Soekarno pada zaman itu. Begitupun benda-benda lain yang ada di bagian-bagian kamar per kamar sampai dengan bagian dapur. Semuanya adalah barang milik Soekarno yang ketika tahun 1938 ketika Bung Karno diasingkan kembali dari Ende menuju Bengkulu, barang-barang ini diserahkan kepada sahabat-sahabat Soekarno yang ada di kota Ende. Tahun 1954 ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dan dia berkunjung pertama kali ke kota Ende, beliau menyatakan bahwa rumah ini akan dijadikan museum. Dan seketika teman-teman Soekarno menyerahkan kembali barang-barang yang tadinya menjadi kenang-kenangan dari Bung Karno kepada mereka, diserahkan kembali dan ditempatkan di rumah ini. Jadi banyak sekali barang-barang peninggalan Soekarno yang masih tersimpan di dalam rumah. Barang-barang yang dipakai oleh Soekarno pada zaman itu. Baik.